Di manakah letak surga? Ada sebuah renungan yang ditulis oleh Pendeta Ander Ismail yang termuat di dalam buku seri Selamat Berjuang. Beginilah Ander Ismail menulis, surga itu di mana? Sejak bocah, kepada saya sudah ditanamkan sebuah konsep tertentu tentang surga. Surga adalah rumah Tuhan. Imajinasi saya lalu mengawang. Rumah itu besar, putih bersih, tangganya lebar dan tinggi, tiang-tiangnya kokoh, halamannya sangat luas, mirip istana dalam buku-buku cerita. Lama-kelamaan, saya berpikir lebih lanjut, di mana letak rumah itu? Maka, bertanyalah saya kepada ibu, "Mama, surga itu di mana?" Dengan polos ibu menjawab, "Ada di atas." Saya pun langsung puas dengan jawaban itu. Imajinasi saya terus berkembang. Jika langit sedang bersih dan biru, lalu gumpalan awan putih yang terang melintas, sehingga warna biru dan putih itu menjadi kontras yang indah, saya lama menengadah. Di situ rumah Tuhan, di situ surga. Surga ada di langit, begitu bayangan saya. Setelah saya dewasa, saya mencari tahu apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang surga. Para pengarang Alkitab hidup pada zaman di mana orang beranggapan bahwa alam semesta terdiri atas 3 lapisan, yaitu langit, lapisan di atas, lalu bumi ada di tengah, dan apa yang ada di dalam perut bumi, lapisan ketiga. Misalnya, kitab Keluaran 20 ayat 4 menulis, "Yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi." Anggapan tentang 3 lapisan itu juga dianut pada zaman penulisan Perjanjian Baru. Misalnya, Filipi 2 ayat 10 menulis, "Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi." Yang relevan untuk kita ketahui adalah konsep Alkitab tentang langit atau surga itu perlu kita perhatikan. Dalam Alkitab, istilahnya sama, yaitu Shamayim atau Uranos. Kata Shamayim atau Uranos secara harfiah berarti sesuatu yang ditinggikan. Kata itu di beberapa kitab juga digunakan untuk menyebut Allah, dengan maksud agar nama Allah atau Tuhan tidak usah disebut. Dalam arti kata itu, yakni apa yang ditinggikan, sudah tampak maksud yang terkandung. Surga adalah keadaan yang berkualitas tinggi, luhur, agung, baik, aman, sejahtera, damai, dan teratur. Yesus bersabda, "Di surga, ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Surga adalah juga keadaan di mana wibawa, pengaruh, dan dampak pemerintahan Kristus ditaati dan dilaksanakan. Paulus menulis di dalam Kolose 3 ayat 1, "Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah." Ketika kitab Wahyu memprediksi kebebasan dari tirani kaisar-kaisar jahat, maka kitab itu menggambarkannya
sebagai surga, yaitu keadaan berkualitas hidup yang sejati. Penggambarannya dilakukan dalam bentuk ragam sastra apokaliptik dengan bahasa lambang. Surga digambarkan sebagai keadaan di mana orang tidak lagi menderita lapar dan dahaga. Allah akan menghapus segala air mata. Laut pun tidak ada lagi. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita. Ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Itulah gambaran-gambaran yang dimuat di dalam Wahyu pasal 7, Wahyu pasal 21, dan pasal yang ke-22. Yang tampak dalam ayat-ayat itu bukanlah bahwa surga itu sebuah lokasi, melainkan bahwa surga itu sebuah kondisi. Yang tinggi atau yang di atas dalam hal ini bukanlah dalam arti ilmu ukur ruang, melainkan dalam arti kualitas. Surga bukan sebuah istilah geografis atau kosmologis, melainkan istilah teologis dan sosiologis. Kita bertanya, surga itu di mana? Agaknya pertanyaan itu keliru. Seharusnya kita bertanya, surga itu apa? Maka, para penulis Alkitab akan menjawab, surga itu kehidupan di mana Allah hadir dan kehendaknya terjadi setiap hari. Keadaan yang bersifat surgawi adalah kondisi di mana manusia berlaku dan berperilaku sebagai umat Allah, dan Allah menjadi Tuhan yang kehendaknya diberlakukan. Itulah surga. Mengenai letaknya di mana, itu tersembunyi bagi kita, sebab hal itu adalah wewenang Allah. Ada tertulis, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita, tapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Oleh karena itu, mengenang masa kecil saya masih tetap merasa puas dengan kepolosan jawaban ibu. Ibu tidak pernah bersekolah teologi, bahkan SD pun tidak tamat. Namun, jawab yang diberikannya cukup memadai. Ibu menjawab, ada di atas.